Halo guys, welcome back to my channel. Saat ini atau hari ini saya mau cerita atau berbagi pengalaman untuk teman-teman yang sedang atau sementara berencana untuk membeli sebuah rumah. Oke, tapi sebelum lanjutin videonya, jangan lupa di subscribe dan nyalain loncengnya. Ya, sesuai dengan judul, hari ini saya akan share pengalaman saya membeli sebuah rumah melalui atau secara KPR. Nah, teman-teman, berikut ini saya akan kasih tips membeli rumah secara KPR berdasarkan pengalaman saya. Yaitu yang pertama, menentukan lokasi atau kota tempat kalian akan membeli rumah. Oke. Kemudian yang kedua, kalian survei perumahan di kota atau lokasi yang teman-teman sudah tentukan. Kemudian teman-teman yang ketiga, kalian juga harus survei bunga KPR yang berlaku di beberapa bank. Kemudian teman-teman yang keempat, teman-teman membandingkan promo KPR dari dua bank yang teman-teman unggulkan. Kemudian teman-teman kelima, menanyakan secara terperinci informasi terkait KPR kepada sales marketing bank, termasuk berapa persen sih bunga setelah masa fix berakhir atau biasa disebut floating. Teman-teman, mengapa sangat penting menanyakan terlebih dahulu berapa persen bunga floating sebelum teman-teman deal untuk mengambil KPR? Karena teman-teman biasanya ini sebagai gambaran saja, apabila suatu bank memberikan promo KPR, dari pengalaman saya kemarin itu banyak bank yang memberikan bunga bahkan 1,66%, teman-teman. Ada juga yang 2,66%. Itu bank swasta tapi ya. Kemudian yang paling rendah untuk BUMN itu 4,75%. Nah, ini kalian atau teman-teman harus benar-benar menanyakan secara detail kepada sales marketingnya. Kalau misalkan untuk bunga 4,75%, cicilannya itu 2,5 juta, berlaku selama masa fix. Misalkan dia itu ngasih fix 3 tahun, teman-teman saat memasuki masa floating, setelah fix 3 tahun tersebut, kalian harus tanya berapa bunga floating atau bunga yang berlaku saat floating. Dari pengalaman saya kemarin untuk salah satu bank BUMN, bunga floatingnya itu ada di angka 13,5%. Jadi bayangin aja teman-teman, misalkan dengan cicilan 2,5 juta saat teman-teman deal bunga 4,75% dan teman-teman harus masuk masa floating itu di bunga 13,5%, dari 4,75 ke 13,5, berapa kira-kira cicilan KPR teman-teman. Jadi seperti itu sih teman-teman yang harus teman-teman tanyakan ke sales marketingnya. Kalau perlu langsung teman-teman minta untuk dibuatkan simulasinya gitu ya. Kemudian teman-teman yang keenam, coba membuat simulasi cicilan KPR sendiri berdasarkan informasi yang telah diberikan oleh sales marketing bank. Kemudian mencoba membuat atau kalkulasi pendapatan dan pengeluaran teman-teman. Nah, ini akan memudahkan teman-teman untuk bisa menentukan rumah yang sesuai dengan budget yang teman-teman miliki. Kemudian teman-teman yang kedelapan, menyiapkan segala berkas atau dokumen yang dipersyaratkan oleh bank. Selanjutnya, apa aja dokumen persyaratan KPR untuk teman-teman yang adalah karyawan swasta? Jadi yang pertama, teman-teman harus menyiapkan fotokopi KTP pemohon dan pasangan jika teman-teman sudah menikah. Kemudian menyiapkan fotokopi NPWP, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akte nikah. Kemudian teman-teman juga harus menyiapkan rekening koran 6 bulan terakhir, SK pengangkatan sebagai pegawai tetap,
slip gaji dan tunjangan untuk 3 bulan terakhir, surat keterangan aktif bekerja, dan pas foto berwarna pemohon dan pasangan ukuran 3x4. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya.